Oke, baik, penjelasannya. Jadi dalam satu semester kita akan membahas materi. Jadi materinya itu yang pertama adalah matematika bisnis dan ruang lingkupnya ya, kemudian deret dan aplikasinya. Kemudian selanjutnya adalah matriks dan aplikasinya. Kemudian forecasting dan depresiasi, kemudian fungsi linear, kemudian fungsi linear aplikasinya ya, kemudian fungsi eksponensial, logaritma dan derivatif, kemudian aplikasinya dan rasio keuangan. Jadi nanti kemungkinan dalam satu semester kita akan mencapai atau diharapkan dapat memahami materi-materi ini ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya, untuk program studi, itu kita akan mendapatkan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan berkaitan dengan aspek teknis dan non-teknis, kemudian memiliki sikap untuk belajar, kemudian yang terakhir adalah mampu memahami tentang matematika dan diaplikasikan dalam dunia bisnis. Ya. Jadi permasalahan bisnis itu erat kaitannya dengan matematika. Nah, matematika sendiri itu pengertiannya adalah hitung. Ya, jadi nanti di sini kita akan mencoba menghitung, tapi menghitungnya bukan dalam hal ini seperti kita menghitung kalkulus atau segala macam ya, jadi matematika yang sangat mengerikan itu. Tapi kita akan melihat aplikasi matematika yang sangat sederhana itu dalam bisnis. Nah, untuk referensi itu saya ambil dari Matematika Ekonomi dan Bisnis, karangannya Danang Sunyoto, kemudian Matematika Keuangan, ini karangan Irham Fahmi, kemudian buku ajar Matematika Bisnis sendiri yang ditulis oleh Pak Seno ya. Jadi buku referensinya. Kemudian materinya itu terdiri atas 16 kali pertemuan. Di pertemuan ke-8 kita akan adakan UTS. Jadi kalau misalkan nanti perkuliahan kita offline, berarti nanti perkuliahannya atau UTS-nya itu tetap offline ya. Jadi dalam artian kita tetap muka dan seperti biasa ujiannya ya. Kemudian kalau misalkan kita online, maka kita lebih menekankan soalnya itu di GC. Jadi kita pakai Google Classroom ya. Nah, untuk materinya ini ada 1, 2, 3, 4 ini membahas dengan materi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana sejarahnya matematika atau sejarah asal mula mata uang ya, kemudian matematika murni dengan matematika keuangan, kemudian hubungan antara keduanya ya. Kemudian juga kita akan belajar masalah deret-deret ya. Dalam matematika itu ada istilahnya deret. Tapi nanti kita akan lebih tekankan kepada aplikasi dalam bisnisnya. Kemudian selanjutnya adalah matriks. Nah, matriks ini akan kita bahas secara dasarnya aja ya, yang akan kita aplikasikan dalam bisnis juga. Kemudian ada istilahnya forecasting, jadi pertemuan ke-6 ini ada istilah forecasting atau peramalan. Jadi nanti di dunia bisnis itu dikenal dengan istilah peramalan. Jadi kalau misalkan kita nabung sekarang, nanti berapa tahun yang akan datang diramalkan berapa gitu ya, atau peningkatannya seperti apa. Kemudian depresiasi, ini istilahnya penyusutan, jadi bahasa keuangannya itu depresiasi, tapi bahasa ini ada penyusutannya. Kemudian ujian tengah semester di pertemuan ke-8, ini seperti biasa ya, kalau saya sebutkan tadi, kalau misalkan kita masih daring, berarti ujiannya tetap menggunakan Google Classroom ya. Kemudian kalau misalkan kita tatap muka, ya berarti kita harus ujian tatap muka. Selanjutnya adalah pertemuan ke-9 itu tentang fungsi linear. Nah, ke-10-nya ini nanti penyelesaian persamaan fungsi linearnya. Kemudian yang ke-11 itu adalah aplikasinya fungsi linear dalam bisnis, terutama untuk fungsi permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, kemudian pengaruh subsidi, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan ke-12, jadi pertemuan ke-11 ini tidak kita bahas keseluruhan, tapi kita bagi menjadi 2 pertemuan. Di pertemuan ke-12 kita berbicara fungsi biaya,
penerimaan dan laba. Kemudian pertemuan ke-13 kita akan membahas fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi derivatif. Jadi fungsi-fungsi ini jangan keder dulu ya, jadi jangan takut dulu, ini hanya sekedar fungsi-fungsi yang biasa aja. Dari SMA mungkin sudah kamu dapatkan. Nah, di pertemuan ke-14 kita akan mengaplikasikan fungsi-fungsi eksponensial, logaritma, derivatif tadi ke dalam bentuk bunga majemuk, kemudian pertumbuhan biologis dan grafik kompers ya. Yang ke-15 baru kita akan berbicara masalah rasio. Rasio likuiditas, kemudian rasio leverage. Leverage ini angka rata-rata ya, kemudian rasio aktivitas dan rasio profitabilitas atau profit ya, jadi keuntungan. Oke, nah pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi dari pertemuan-pertemuan ini kita akan bertemu materi kuliahnya itu sebanyak 14 kali, dan pertemuan lainnya, duanya itu dalam bentuk UAS dan UTS. Nah, di sela-sela pertemuan kita ini pasti akan ada tugas. Jadi tugas yang akan saya berikan itu nanti bisa kamu pantau di GC, jadi Google Classroom. Ya, semuanya ada di sana, nanti saya akan berikan. Nah, materinya juga, selain kamu bisa mendapatkan di bahan ajar ini atau referensinya, nih, itu kamu bisa dapatkan di GC sudah saya upload ya. Jadi materi umumnya seperti itu. Untuk tambahannya silakan kamu akses internet atau Google boleh ya, untuk buku-buku yang seperti ini, atau misalkan materi-materi yang menyangkut matematika, ekonomi, dan bisnis. Ya, jadi penjelasan untuk rencana studi kita selama 1 semester ini tergambar dalam RPS ini. Nah ya, jadi tujuannya, jadi capaian dari pembelajaran ini sebenarnya apa? Kita mampu memahami matematika yang bisa kita hubungkan dengan bisnis. Ya, jadi teorinya kita akan belajar matematika, jadi teori dasarnya kita belajar matematika, jadi kita akan terapkan ke bisnis. Nah, saya yakin misalkan kamu nanti berkecimpung di dunia bisnis, matematika ini sangat dibutuhkan ya. Terutama kita akan berbicara masalah laba, keuntungan ya, karena profitabilitas itu pasti kalau dunia bisnis itu diharapkan, sangat diharapkan malah ya. Jadi masa kita mau bisnis tapi kita mau rugikan, tidak mungkin ya. Jadi artinya harapan kita ya setelah kita belajar ini dapat diaplikasikan ke lingkungan kita atau dalam hal ini dalam kehidupan kita, terutama kita sendiri. Menyangkut orang lain itu lebih baik. Artinya apa? Implementasi atau aplikasi yang sudah kita dapatkan di perkuliahan itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, itu aja mungkin untuk penjelasan RPS-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu?